Halo Sobat UNES, kita ketemu lagi di UNES TV. Kali ini UNES ada prodi baru loh. Dan pastinya nanti bakal jadi peminat paling banyak nih. Prodi apa saja itu akan kami bahas pada hari ini bersama saya Intan di Pods Kampling, Podcast Kampus Keliling. Nah, kali ini sudah hadir bersama kami narasumber kita, yaitu dari Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Halo Bapak Amir, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa nih Pak akhir-akhir ini? Ini kita sedang menyusun plotting tugas mengajar. Baik, tugas bagi mengajar Bapak Ibu dosen, ya Pak? ya. Baik, di sini sudah banyak berita nih Pak bahwa di Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini ada prodi baru nih Pak. Kira-kira apa saja nih Pak? Kita punya 4 prodi baru. Yang pertama adalah prodi Ekonomi dan Keuangan Islam. Yang kedua prodi Magister Manajemen. Yang ketiga prodi Magister Akuntansi. Dan yang keempat prodi Pendidikan Ekonomi S3 Doktor. Baik, jadi ada 4 prodi baru ya Pak? Ada 4 prodi baru. Baik, kenapa sih Pak Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini baru buka prodi sekarang gitu? Apa yang latar belakangnya Pak? Iya, prodi-prodi ini hadir seiring dengan perkembangan Fakultas Ekonomika dan Bisnis ya, terutama dari sisi sumber daya manusia ya. Dan saat ini sumber daya manusia Fakultas Ekonomika dan Bisnis itu sudah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk dibukanya program studi magister maupun doktor pendidikan ekonomi ya, dan juga untuk yang ekonomi keuangan Islam sarjana. Kemudian yang kedua pertimbangannya adalah prodi-prodi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini memang prodi-prodi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Kita tahu bahwa semua segmen kehidupan masyarakat itu tidak bisa terlepas ya dari ilmu ekonomi, dari manajemen ya, dan dari pendidikan. Baik, jadi adanya prodi baru ini menjawab dari kebutuhan masyarakat gitu ya Pak? Ya, tentu akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, apalagi kalau di S1 Ekonomi Keuangan Islam saat ini perkembangan bisnis syariah ya, institusi-institusi yang melaksanakan prinsip syariah itu semakin berkembang luas ya, dan itu tentu akan sangat membutuhkan sumber daya di bidang syariah yang mumpuni gitu. Baik, di calon mahasiswa pasti ketika milih jurusan prodi nih Pak, mereka mempertimbangkan akreditasinya salah satunya Pak. Kalau akreditasi dari prodi tersebut apa aja Pak? Ya, sebagai program studi baru kita sudah mendapatkan akreditasi minimal baik ya dari BAN PT ya, dan ini sudah cukup bagi kita untuk kemudian melaksanakan proses pembelajaran, dan kemudian kita akan meningkatkan status akreditasi menjadi baik sekali atau bahkan unggul ya, maksimal 2 tahun dari sekarang. Baik, untuk menunjang pembelajaran nanti nih Pak buat mahasiswa, fasilitas apa saja sih Pak yang sudah disediakan oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis? Kita punya fasilitas yang sangat lengkap ya. Pertama dari ruang perkuliahan ya, ruang perkuliahan kita sudah berstandar internasional, ruang ber-AC ya, kemudian daya tampung per ruangan juga mengikuti standar-standar internasional ya. Kemudian laboratorium ya, kita juga lengkap, kemudian perpustakaan digital ya, kemudian lab komputer ya, lab akuntansi, lab manajemen terpadu ya, kemudian ada BI corner dan lain-lain ya, yang semuanya sangat dibutuhkan untuk penyelenggaraan beberapa program studi baru tersebut khususnya.
Baik, jadi cukup lengkap nih Pak untuk Sangat menunjang lengkap. perkuliahan nantinya gitu ya Lengkap. Pak. Baik, untuk terkait sumber daya manusia nih Pak, antara dosen pengajar dan mahasiswa itu rasionya seberapa Pak? Rasio kita masih tergolong cukup baik ya. Jadi 1:40 memang saat ini ya. Masih dianggap wajar lah ya untuk program studi tersebut ya, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan di prodi ini relatif tidak terlalu mengganggu beban dosen. Kita punya profesor cukup banyak ya, ada 11 profesor, kemudian doktor juga sudah cukup banyak ya, sangat cukup untuk membackup prodi-prodi baru tersebut ya. Kemudian jumlah dosen kita juga tercatat saat ini ada 133 orang ya, dan kita akan ketambahan lagi 10 orang dosen ya, sehingga bisa untuk semakin meringankan beban dosen ya. Jadi imbang ya Pak antara pengajar sama mahasiswanya gitu ya Pak? Masih dalam batas wajar, imbang. Baik, untuk terkait kuota nih Pak, yang diterima pada prodi tersebut itu kira-kira berapa Pak? Untuk prodi sarjana ekonomi keuangan Islam, kita kuotanya ada 50 ya. Jadi tahun pertama ini tidak banyak-banyak, 50. Kemudian untuk program studi magister akuntansi, magister manajemen, dan doktor pendidikan ekonomi masing-masing 20 mahasiswa. Ini baru tingkat tahun periode pertama gitu ya Pak? Baru pertama. Nanti setelahnya bakal di-upgrade lagi gitu Pak? Bisa jadi begitu. Baik. Terus nih, yang paling ditanya-tanya oleh Sobat UNES nih Pak, nanti kira-kira peluang kerjanya itu di bagian apa, bidang apa aja gitu Pak? Kalau untuk ekonomi keuangan Islam yang S1 ya, mereka bisa bekerja pada beberapa bidang pekerjaan ya. Misalnya ada di manajer tingkat pertama ya, kemudian ada analis keuangan investasi syariah ya, ada pembiayaan syariah, auditor halal ya, konsultan produk halal dan lain-lain ya. Ada cukup luas kalau untuk ekonomi dan keuangan Islam ya. Yang kedua, kalau untuk magister akuntansi ya, ini mereka bisa bekerja pada berbagai sektor akuntan ya, ada akuntan publik, akuntan manajemen ya, akuntan syariah, akuntan pendidik ya, akuntan internal ya. Yang ini hampir semua instansi pemerintah maupun swasta ini tentu akan sangat butuh ya tenaga-tenaga yang kompeten di bidang akuntansi. Kemudian untuk magister manajemen, mereka bisa menjadi manajer ya, mereka bisa juga menjadi entrepreneur ya, kemudian mereka bisa menjadi peneliti juga ya, kemudian konsultan manajemen ya, ini yang sangat banyak juga ditemui. Sedangkan untuk program studi doktor pendidikan ilmu ekonomi ya, mereka bisa menjadi peneliti, pengajar, dosen ya, kemudian bisa juga mereka menjadi pimpinan dari lembaga satuan pendidikan ya. Nah, itu kira-kira lapangan pekerjaan yang bisa mereka masuki ya ketika lulus dari prodi-prodi baru ini. Baik, jadi sangat luas ya Pak untuk peluang Sangat kerja luas. nantinya. Baik nih Pak, untuk Sobat UNES yang nanti bakal masuk di salah satu prodi, terutama misalnya di prodi ekonomi dan keuangan Islam, kira-kira apa saja yang bakal mereka dapatkan nih Pak? Ya, jadi mereka nanti akan belajar tentang konsep ekonomi Islam ya, ekonomi syariah begitu. Mereka akan belajar tentang keuangan ya, pada sektor institusi, sektor yang bergerak di bidang syariah begitu ya. Mereka juga akan belajar tentang bagaimana
mengelola institusi keuangan syariah ya. Nah, seperti itu yang nanti mereka akan bisa memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif ya di bidang keuangan Islam khususnya ya. Kemudian mereka juga nanti akan mampu untuk mengaplikasikan konsep-konsep ekonomi syariah ya, dan tentu saja mereka juga nanti akan mampu berkomunikasi secara efektif ya dengan memanfaatkan teknologi yang ada ya di dalam mereka bekerja nanti secara profesional ya. Baik, untuk selanjutnya nih Pak, dari pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini sudah bekerja sama dengan beberapa pihak Pak. Ya, kita menjalin kerjasama antara lain dengan Bank Indonesia ya, kemudian dengan IDX ya, Bursa Efek Indonesia itu ya. Kemudian kita juga bekerjasama dengan berbagai kantor akuntan publik ya. Kemudian kita juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya untuk yang prodi pendidikan ya. Kita juga ada kerjasama dengan masyarakat ekonomi syariah ya. Di samping juga kerjasama dengan mitra perguruan tinggi. Lalu kita juga ada kerjasama dengan IAI ya. Lalu ada dari BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan ya. Dan kita juga ada kerjasama yang sangat baik dengan Direktorat Jenderal Pajak ya. Itu beberapa hal mitra-mitra kita ya. Sebenarnya masih sangat banyak ya untuk bisa disebutkan satu persatu begitu. Jadi sangat banyak ya Pak? Ya, intinya adalah mereka nanti tidak akan kesulitan ya untuk kemudian bisa terserap di dalam lapangan pekerjaan. Baik, jadi nanti bisa mewadahi mahasiswa nih Pak yang membutuhkan mungkin magang, praktik maupun di dunia kerja nantinya gitu Pak. Baik, untuk selanjutnya nih Pak, harapan Bapak untuk kedepannya itu bagaimana Pak? Harapan kami prodi-prodi baru ini khususnya ya mendapatkan respon yang positif dari masyarakat ya seluruh Indonesia khususnya maupun masyarakat internasional ya. Mereka bisa bergabung dengan kami untuk belajar di UNES ya, menyusul prodi-prodi S1 kami yang juga menjadi favorit bagi masyarakat ya. Itu harapan ke depan kami seperti itu. Baik, mungkin yang terakhir nih Pak, pesan dan kesan untuk Sobat UNES semuanya itu seperti apa Pak? Boleh disampaikan? Untuk Sobat-Sobat UNES, kami sampaikan silahkan manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk bergabung dengan kami, belajar di ekonomi dan keuangan Islam, belajar di magister akuntansi, magister manajemen, dan doktor pendidikan ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dan sudah sharing-sharing bersama kami. Sama-sama. Baik Sobat UNES, jangan lupa saksikan terus channel YouTube UNES TV karena bakalan ada informasi menarik nih buat Sobat UNES semuanya. Saya Intan dan Bapak Amir Mahmud, pamit undur diri, sampai jumpa.